Selamat pagi. Nah, ini nih komen dari user 9. Ini kalau nggak salah Ibu Mami ya. Saya nggak tahu itu. Kalau guldar naik turun itu gimana Pak Jes? Ya, pasti seperti itu. Guldar itu ya Pak, pasti naik turun. Gula darah itu kan dipengaruhi oleh makanan. Ya, kalau kamu makan gula, gula darahnya pasti naik. Kalau kamu tidak makan gula, gula darahnya pasti turun. Itu sebabnya orang yang puasa, gula darahnya turun. Itu sebabnya kenapa dikatakan sama konvensional kalau mau gula darahnya turun ya puasa. Kalau kamu nak mau puasa tetap makan, kepengen gula darah turun, nah itu yang nanti ujung-ujungnya komplikasi. Kenapa ya? Karena tidak ada obatnya. Itu sebabnya kamu harus minum obat seumur hidup dan tidak sembuh. Gitu. Ya itu kan sudah menjadi rahasia umum ya. Sebetulnya setiap orang pasti paham soal itu. Kenapa ya? Karena itu ada di sekeliling hidupnya. Ada di sekeliling hidupnya, di kanan kirinya, depan belakangnya, tetangga kanan kirinya, semuanya sudah mengalami kehidupan seperti itu. Jadi harusnya paham. Cuman kenapa enggak paham ya? Karena kamu enggak membuka telinga, enggak membuka jendela. Jendela sama telinganya tertutup. Sehingga kamu enggak bisa paham seperti itu. Ya, itu yang harus diperhatikan. Benar-benar harus diperhatikan itu. Supaya supaya kita terhindar dari yang namanya hidup bergantung dengan OBAT atau kamu hidup terfarmasi. Itu kata-katanya seperti itu. Pertama 200 lalu berpuasa menghindari manis-manis, gorengan turun jadi 113 saat berpuasa. Sekarang malah tidak berpuasa 90 ya, kadang naik lagi ya. Itu dia. Memang itulah yang disebut metabolik. Itu sebabnya yang saya katakan tidak sarapan dan tidak makan malam itu cara terbaik, cara tersehat, cara termurah untuk menjadikan kita ini terhindar dari masalah diabetes atau cuci darah. Dengan cara kamu menjaga gula darah, maka pankreasnya sehat. Ya, pankreas pasti sehat dengan cara menjaga gula darah. Kenapa? Karena pankreas memproduksi insulin ketika kamu makan. Ya, apalagi makanannya adalah gula darah atau gula, makanannya gula. Nasi itu gula, tepung itu gula, gorengan itu gula, cemilan itu gula, manisan itu gula, minuman berenergi itu gula, jajanan itu gula, gorengan itu gula. Ya, segala sesuatu yang digoreng itu gulanya naik 350 kali. Kalau kamu bertambah dengan keripik-keripikan, wah itu ngeri sekali. Ya, mau keripik kentang, keripik singkong, keripik tape, keripik kulit, keripik apa, itu bahaya itu. Itu gulanya bisa naik sampai 700 kali. Ya, ketika kamu makan. Nah, itu sebabnya yang teraman kalau pengen sehat, ya makanannya ditem, dikukus, di sop, itu kalau mau sehat ya. Tapi kan kita nggak bisa memungkiri bahwa kreativitas manusia itu hebat. Sehingga banyak makanan-makanan ya mix-mix makanan kreativitas memasak yang membuat kamu kelebihan gula di dalam darahmu. Ya itu nggak memungkiri ya, apalagi ditambah TikTok yang begitu dahsyatnya ya menjadi endorsement soal-soal kulinari sehingga kamu yang kena masalah yang berhubungan dengan yang namanya eh, gula naik ya gitu. Nah, kalau kamu mau hidup sehat tanpa OBAT, ya sebetulnya seperti yang saya sampaikan, tidak sarapan, tidak makan malam, makan di antara jam 1 sampai jam 6 sore, nah itu kamu akan aman dengan gula darahmu. Kenapa? Karena minimal 18 jam kan kamu tidak makan. Kayak saya nih, sampai jam 12 siang ini belum makan. Kemarin sore makan sekitar jam berapa? Jam 5, jam 6 lah makan kemarin ya. Nah, makan telur aja malah enggak makan apapun kemarin itu. Nah, kemudian baru sampai sekarang saya baru pulang nge-gym, habiskan kalori ya, kalau apa? Cadangan-cadangan kalori dalam tubuh 2 jam tadi nge-gym. Nah, sekarang baru sampai rumah saya melihat ada komen seperti ini, saya buatkan VT gitu. Nah, itu cara menjaga
kamu gula darahnya stabil dengan cara seperti itu. Itu sebabnya saya katakan kolesterol yang tinggi, gula darah yang rendah itu modal umur panjang. Jangan bicara masalah kematian ya, karena kalau kematian itu kan takdir. Takdir itu hanya ada dua, lahir sama mati itu takdir. Tidak ada seorang pun yang bisa, tidak ada seorang pun yang bisa mengukur hidupnya. Sesehat apapun, sesakit apapun orang tersebut. Kalau memang waktunya mati, mati. Tapi dunia menjadikan dia pembelajaran. Ya, pembelajaran untuk apa? Untuk psikologi, untuk sosial, gitu. Itu kamu menjadikan pembelajaran. Jadi, ketika kamu hidup, ya yang ada di dalam hidupmu ya tanggung jawab. Bagaimana kamu menjaga sehatmu, bagaimana kamu menjaga duitmu, bagaimana kamu menjaga aktivitasmu, bagaimana kamu menjaga hidupmu untuk kamu bertanggung jawab dari kamu lahir sampai kamu mati. Gitu. Nah, ini ada rumusnya, ada caranya, ada polanya. Nah, polanya adalah pola sehat, pola hidup, dan pola makan yang menjaga itu. Nah, itu yang membuat kamu bisa tampil, berbicara, mengajari orang, ngasih tahu orang, sehingga kamu tidak membuat kamu malu sendiri dengan dirimu. Ya kan yang ada sekarang ini kan otaknya cupet. Kamu dikasih otak sebagai otak manusia, tetapi kamu pakai sebagai otak binatang sehingga kamu tidak mau mikir panjang. Halah, yang penting mangan. Nah, itu kan otak binatang itu. Ya, kamu tidak menyadari bahwa kamu adalah manusia cerdas. Yang kamu sendiri harus bertanggung jawab sama dirimu, dan jangan salah, kamu juga bertanggung jawab dengan sekelilingmu, gitu. Sehingga enggak bisa sembarangan ngomong, ngecuap itu kayak komen saya itu di konten saya yang ditonton lebih dari 600.000 orang itu kan komen-komennya kan menunjukkan orang-orang itu banyak dari mereka yang otaknya bukan otak manusia. Sesimpel itu mereka menggerakkan jempolnya, mengkomen tanpa pernah berpikir panjang. Nah, saya tidak akan balesin di situ. Saya tidak mau reply. Nah, kalau kamu cenderung untuk mengobati, nah biasanya satu obat tidak cukup untuk mengobati yang berhubungan dengan gula darah itu. 10 obat kurang, satu tidak cukup, 10 kurang, dan tidak selesai di situ. Nah, itu yang terjadi ya. Sehingga ketika orang dikasih OBAT yang berhubungan dengan formin-formin yang katanya paling aman buat nurunin gula darah, ternyata akibatnya efek sampingnya ada mules, ada lemes, ada kesemutan, ada kram, ya sehingga kamu ditambah lagi dari formin naik ke prasol, ya dari prasol lambungmu dibuat bermasalah dan kemudian nambah lagi tambah kram sehingga tambah kesemutan sehingga nambah lagi yang namanya kebas gitu, tantin kebas gitu. Dan kemudian dari situ maka dianalisa lagi, didiagnosa lagi, wah ini kekurangan vitamin B, tambah lagi vitamin B untuk mencegahnya, tambah lagi mungkin dengan magnesium, semuanya. Tapi apa yang terjadi, gulamu tambah naik. Karena apa? Karena masalah gula itu adalah masalah di mulut. Makan. Ketika kamu memberhentikan makan, kamu bisa menyelesaikan masalah gula. Tapi kalau kamu tidak bisa memberhentikan makan dengan alasan apapun itu, mau alasannya tidak kuat, mau alasannya lapar, mau alasannya butuh gula, tetap itu tidak diizinkan. Nah, kalau kamu memang mau menjaga kesehatan kamu, ya saya sarankan di siang hari itulah kamu bisa makan telur, ikan, daging, seafood. Kenapa ikan, telur, daging, seafood? Karena itu yang terbaik. Dan ketika kamu makan itu bisa dipecah menjadi gula. Tapi kalau kamu jajan, jijin, cemilan, cepuluh, ceblas, nasi, ya semuanya itu tidak bisa dipecah menjadi asam amino, asam lemak, tidak bisa dipecah menjadi protein. Sehingga ujung-ujungnya kamu pasti akan mengkambing hitamkan kolesterol. Kolesterol rendah disalah-salahin. Kolesterol nggak kenapa-kenapa disalah-salahkan. Ditambah lagi berat badannya semakin naik, metabolisnya semakin rusak, sel-selnya semakin rusak, nambah lagi OBAT namanya itu yang statin itu. Ya. Nah, kalau kamu udah mengganggu kolesterolmu, ya berarti levermu siap-siap kena. Gitu, levermu siap-siap bermasalah. Gitu. Kakinya bengkak. Ya. Nanti nambah lagi
ada obatnya lagi, lasik namanya, ya nambah-nambah terus, nggak selesai-selesai, ya nambah obat lagi. Terus kemudian lagi untuk membuang cairan ada furosemidin